Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita iman, keislaman, hidayah, petunjuk pada hari ini. Dan insyaallah pada hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu kitab Syarah Ibnu Aqil, yaitu merupakan syarah kitab Alfiyah yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, dan di tepinya nanti yaitu kitab Syarah Al-Imam Al-Alamah Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Dan kitab yang kita pakai ini adalah Maktabah Al-Hidayah Surabaya. Jadi ini penerbitnya penerbit dari Indonesia sendiri, yaitu penerbit Al-Hidayah Surabaya. Nah, ini kitabnya yang di dalam yaitu Ibnu Aqil. Yang di dalam ini adalah Ibnu Aqil. Nah, ya, yang di dalam ini Ibnu Aqil syarah Ibnu Aqilnya. Yang ini adalah Alfiyahnya. Yang di luar tadi ini syarah Bahjatul Mardiyah oleh Imam Sayuti tadi. Sebelumnya dulu kita mengambil berkah dengan Al-Fatihah. Husain lil Walid hajar kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita baca kitab Alfiyah yang lebih duluan Alfiyahnya. Dan Alfiyah ini di sini nazamnya, timbangannya menurut di dalam ilmu arud, yaitu baharnya di sini adalah bahar rojos. Wazan timbangannya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wasta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilabzin mujazin wa tabsutu badla biwadnin mujazin wa taqtadi ridan bi ghairi sukhutin fa'iqatan alfiyata bani muti wa bisabiqin haisun tabdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wafirah liwalahu bidarajatil akhirah kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harafunil kalim. Perlu diketahui bahwasanya saya belajar syarah Ibnu Aqil ini dengan guru saya, yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Kiai Haji Muhtar Mu'asis, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamanggih. Dan selain itu juga guru saya belajar syarah Ibnu Aqil ini yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Kiai Haji Sofyan Sauri Ilsi, juga salah seorang guru besar di Ma'had Ali Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamanggih. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dari bismillah, insyaallah beserta i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini al-ba'u harfu jarin, banyak huruf jar. Ismi, jadi ini asalnya adalah ismi. Ismi ini adalah majrurun bil ba'i, dijarkan kalimat ismi dijarkan oleh huruf ba di sini.
Wa alamatu jari kasratun jahiratun fi akhir. Alamat kasrahan alamat jarinya di sini kasrah pada akhirnya. Mi kan kasrah pada akhirnya. Wal jaru wal majrur mutalikun bi mahdzufin taqdiru wa alifu. Jadi sebelum bismi di sini ada diperkirakan u'allifu. Jadi u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Itu diperkirakan. U'allifu fi'lun mudhari'un marfu'un. U'allifu yang diperkirakan sebelum bismillah di situ adalah fi'il mudhari'. Marfu'un dirapakakan u'allifu tuh. Rapak litajaru bihi minan nasibi wal jazimi. Kenapa dirapakkan? Karena tidak ada di dalam kalimat alifu itu amil nasab dan amil jazam. Wa alamatu rabihi damatun zahiratun fi akhirih. Kalimat alifu yang diperkirakan sebelum bismillah di situ alamat rapaknya dengan dhammah zahir pada akhirnya. Wal fa'ilu dhamiru mustatirun nujuban takdiru ana, dan fa'ilnya di dalam kalimat alifu yang diperkirakan sebelum bismillah, fa'ilnya ada di sana dhamir mustatir wajib yaitu ana. Setelah itu ismi ini adalah mudhafun, jadinya jadi mudhaf. Nah, Allahi mudhafun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus setelah Allahi Ar-Rahmani sifatun lillahi. Ar-Rahmani ini adalah menjadi sifat daripada lafaz jalalah Allahi di sini. Menjadi sifat. Ma'rifah sama daripada ma'rifah. Ar-Rahmani sifatun lillahi menjadi sifat lafaz jalalah. Majrurun dijarkan Ar-Rahmani ini. Wa alamatu jarhi kasratun jahiratun fi akhir, alamat jarnya kasrah jahir pada akhirnya. Nih. Terus lagi Ar-Rahimi sifatun saniyatun lillahi. Jadi kalimat Ar-Rahimi di sini adalah sifat yang kedua dari lafaz jalalah Allahi. Nah, majrurun ini dijarkan juga Ar-Rahimi karena menjadi sifat kepada Allahi. Wa alamatu jarhi kasratun jahiratun fi akhir, alamat jarnya kasrah jahir pada akhirnya. Ini mi. Nah, ini selesai. Terus lanjut kita memasuki qanazam alfiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaf'ilun ini bahar rajas menurut di dalam ilmu arud. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Qala Muhammadun, qala telah berkata Muhammadun oleh Muhammad. Nah, ini di dalam suatu mukadimah, sudah terbayang isi di dalam kitab ini. Nah, itu menurut di dalam ilmu balaghah seperti tercantum di dalam kitab balaghah Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Padani. Dulu kami belajar dengan almarhum al-alim al-alamah Syekh Kiai Haji Muhammad Abrar. Jadi ini disebut namanya bara'atul isti'la. Nah, jadi qala ini telah berkata. Siapa yang berkata? Muhammadun oleh si Muhammad. Telah berkata Muhammadun oleh si Muhammad. Qala Muhammadun telah berkata Muhammad. Siapa Muhammad? Huwa ibnu Malikin. Muhammad itu adalah huwa si Muhammad itu ibnu Malikin, adalah putra Malik. Nah, telah berkata Muhammad.
Jadi sebelum ditulis pasti itu sudah dikatakan di dalam hati. Kalau tidak ada suara hati, tidak ada tulisan, tidak ada ucapan. Jadi tulisan dan ucapan itu adalah berasal dari suara hati. Nah, jadi ini sesuai disebut di sini, ditulis di sini adalah qala duluan. Qala Muhammadun, telah berkata oleh Muhammad. Siapa yang Muhammad tadi? Huwa ibnu Malik, yaitu Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik. Beliau berkata, Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu, aku memuji. Rabbillah, kepada Tuhanku Allah, khaira maliki, sebaik-baik zat yang memiliki. Nah, kemudian ini i'rabnya satu persatu. Sebelum kita mengi'rabkan satu persatu, kita lihat dahulu di dalam ilmu tasrif qala ini. Qala ini adalah berasal dari qawala menurut ilmu tasrif. Jadi qala ini adalah asalnya qawala. Nah, kenapa jadi menjadi qala? Nah, ini menurut di dalam kitab Kailani. Menurut di dalam kitab Kailani, syarah daripada matan Al-Izzi, idza taharrakat wawun wa impitahi maqablaha kulibat alifan nahu qawala. Nah, jadi asalnya qala ini adalah qawala ala wazin fa'ala, atas timbangan fa'ala. Kulibatil wawu alifan, maka digantikan wawunya dengan alif. Qawala diganti dengan alif. Kenapa? Litaharrukiha wa impitahi maqablaha. Karena qawala, lapas qawala itu berbaris dan huruf sebelum wawunya berbaris fathah. Oleh karena itu diganti dengan alif. Nah, diganti dengan alif. Qulibatil wawu alifan litaharrukiha wa impitahi maqablaha. Pasara qala. Jadi qawala diganti wawunya yang berbaris fathah wa, dan karena sebelum waw berbaris fathah maka digantikan wawunya dengan alif lalu menjadi qala. Nah, ini asal usul dari kalimat qala. Asalnya adalah qawala. Terus kita i'rab di sini. Qala fi'lun madin. Jadi qala ini adalah fi'il madi. Fi'il madi, bentuk masa lampau. Mabniun ala fathi, mabninya atas fathah la. Li'anahu sahihul akhiri. Karena tidak berhubungan di akhirnya dengan sesuatu. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada lagi i'rabnya. Habis. Terus lanjut Muhammadun. Muhammadun fa'ilun. Jadi kalimat Muhammadun ini adalah jadinya jadi fa'il. Wa huwa marfu'un. Kalimat Muhammadun ini jadi fa'il, hukumnya dirapakakan. Dun. Muhammadun dun. Wa alamatur rafihi dammatun zahiratun fi akhirih. Alamat rapaknya dammah zahir pada akhirnya. Dun. Muhammadun dun, kan? Ini rapak pada akhirnya. Nah, jadi kesimpulan qala fi'il, Muhammadun jadi fa'il. Nah, terus lanjut huwa lagi. Huwa damirun munfasilun. Huwa ini adalah damir munfasil. Damir munfasil kan di dalam ilmu tasrif ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini diantaranya. Huwa ini adalah damir munfasil. Huwa damirun munfasilun. Huwa ini adalah damir munfasil. Mabniun ala fathi. Mabninya atas fathah. Huwa, wa. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Pada perkiraannya huwa ini adalah rapak. Lalu jadinya jadi mubtada. Nah, terus lagi lanjut. Ibnu khabarul mubtada'i.
Jadi kalimat ibnu ini menjadi habar mubtada. Habar mubtada huwa ini. Kalimat ibnu ini. Wa alamatur rafihi dammatun zahiratun fi akhirih. Alam rapaknya damah zahir pada akhirnya nu, ibnu. Kenapa jadi dirapakan ini dengan damah zahir pada akhirnya ibnu ini? Li'annahu ismun mufradun. Karena ibnu ini adalah isim mufrad. Setelah itu ibnu menjadi mudaf. Malikinnya menjadi mudaf ilaih. Majurun bil mudaf wala jadi kasratun jahiratun fi akhiri li'annahu ismun mufradun. Jadi maliki ini adalah menjadi mudaf ilaih dan dijarkan. Lanjut. Ahmadu fi'lun mudhari'un. Kalimat ahmadu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berapa? Yang ke-14. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun. Ya hamida yahmadu yahmadani yahmaduna tahmadu tahmadani yahmadna tahmadu tahmadani tahmaduna tahmadina tahmadani tahmadna ahmadu nahmadu. Kan fi'il mudhari' yang ke-13. Jadi ahmadu fi'lun mudhari'un. Ahmadu fi'il mudhari' marfu'un, dirapakan ahmadu du. Kenapa jadi dirapakan? Ditajarudi anin nawasibi wal jawazimi. Karena tidak ada amil-amil nasab dan amil-amil jazam. Kada ada. Wa alamatur rabi damatun zahiratun fi akhiri, rapaknya damah zahir pada akhirnya ahmadu du. Kan rapak. Nah, li'annahu sahihul akhir. Wa lam yatasil bi akhir syai'un. Karena kalimat ahmadu sahih akhir dan tidak berhubungan dengan sesuatu, maka rapak. Nah, di sini. Terus lanjut. Ahmadu tadi masih pembicaraan kita di kalimat ahmadu. Ahmadu wa fa'iluhu. Ahmadu wa fa'iluhu, dan fa'ilnya kalimat ahmadu damirun musatirun wujuban takdirhu ana. Jadi di dalam kalimat ahmadu di sini ada diperkirakan damir yang tersembunyi. Damir yang tersembunyi di dalam kalimat ahmadu wajib diperkirakan di situ ada ana. Nah, jadi ahmadu fi'il, ananya yang damir yang wajib diperkirakan ada damir ana di dalam. Nah, itu adalah menjadi fa'ilnya. Terus lanjut. Rabbillaha khaira maliki. Nah, Rabbi mansubun ala maf'uliyati. Jadi Rabbi ini adalah hukumnya nasab atas menjadi maf'ul. Wa alamatun nasibi fathatun muqaddatun ala. Jadi alaba. Jadi alamat nasabnya di sini diperkirakan. Dibanya di sini diperkirakan. Nah, alamat nasabnya diperkirakan. Terus Rabi mudab, ianya mudab ilaih. Allah ini di sini adalah atap bayan atau menjadi badalun min Rabbi. Jadi Allah ini menjadi badal kepada Rabbi di sini. Kan pada mahalnya Rabbi ini nasab. Nah, jadi Allah jadi badal kepada Rabbi sini. Allah, kalimat Allah ini. Badalun ala mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Karena menjadi badal kepada nasab, maka Allah dinasabkan. Alamat nasabnya fathah pada akhirnya Allah. Terus lanjut khaira. Khaira binasbi. Ini dengan nasab dibacakan nasab khaira. Halun lazimatun, ini adalah menjadi hal. Menjadi hal diperkirakan amdahu sebelumnya di situ. Nah, setelah itu khaira menjadi mudaf, malikin mudafun ilaih. Cukup hanya satu bait ini pembelajaran kita. Insyaallah di episode yang kedua, bait yang berikutnya kita lanjut. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.